Halo sahabat trader, ketemu kembali dengan saya Ari di pagi hari ini, tanggal 30 Maret 2022. Saya akan kembali mapping untuk technical ataupun peluang yang bisa saya ambil di pagi hari ini. Berdasarkan catatan saya, dari technical yang saya pakai ada 6 pair yang mempunyai peluang untuk pagi hari ini. Kita awali dari XAU USD. Untuk XAU USD pagi hari ini secara teknikal dia ada potensi untuk kenaikan karena pagi hari ini tadi sempat crossing ya untuk EMA 8 dan 55, namun sangat masih masih menempel. Jadi ini baru mau terjadi crossing ini. Kalau kita lihat di time frame M30 baru mau terjadi crossing antara EMA 8 dan 55. Sedangkan untuk EMA 8 dan 21 sudah cross tadi malam. Begitu ada koreksi dari technical turun XAU USD, sudah cross yang menandakan ada peluang untuk berakhirnya tren turun sebelumnya. Kita tinggal nunggu untuk crossing EMA 8 dan 55 untuk konfirmasi ada perubahan tren menjadi tren naik. Kalau kita lihat dari filter untuk RSI juga sedang menuju ke overbeli. Kemudian untuk stokastik masih menempel di area overbeli. Untuk MACD sudah masuk di area beli positif, namun momentumnya masih kecil, tapi ada peningkatan kalau kita lihat momentumnya. Untuk ADX masih di area sempit untuk trennya karena masih menempel di plus DI dan minus DI untuk garis signal ADX-nya. Dan dari nilai pun masih di 24, jadi masih di area tren lemah. Untuk ATR 235 pip untuk volatilitas harga range-nya yang dibentuk untuk pagi hari ini. Jadi secara akumulasi ada peluang trend buy, namun kita butuh tambahan signal yang lebih kuat, yaitu diantaranya adalah ADX sudah mulai menguat. Kemudian untuk momentum dari MACD juga sudah mulai meningkat, baru kita berani untuk action buy. Ditambah garis EMA 8 dan EMA 55 sudah terjadi crossing. Jadi kalau untuk saat ini masih rawan untuk terjadi koreksi. Jadi ini kalau kita lihat karena trennya dapat balik arah, kita coba balik untuk Fibonacci-nya. Nah, kalau kita balik Fibonacci-nya, memang dia sudah berada di area beli, namun signal masih beberapa lemah. Jadi kita masih bisa menunggu atau nanti jadi crossing dan harga sanggup untuk breakout resisten kemarin, yaitu breakout di harga tertinggi kemarin, dan signal ADX juga sudah mulai menguat, volume MACD juga menguat momentumnya, ya kita berani entry untuk buy di area sini. Target stop loss tetap kita gunakan, yaitu minimal di bawah garis EMA 21. Untuk take profit kita bisa pakai resisten berikutnya. Nah, di sini ada angka resisten, ada harga psikologis tertahan 2 candle di sini. Sini juga tertahan 2 candle. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai target TP terdekat di sini. Kalau mau TP terjauh bisa pakai di 161% garis Fibo untuk maksimalnya di hari ini. Kita lanjut untuk peluang yang berikutnya. Kita coba lihat di Euro USD. Nah, Euro USD secara technical trend masih melanjutkan tren kemarin, yaitu tren up.
Kemudian harga juga dibuka di area beli di atas 61,8%. Kemudian RSI juga mendekati level overbeli, untuk stokastik juga masih menempel di overbeli. MACD juga masih terbuka dengan momentum yang cukup tinggi untuk area belinya. Hanya untuk ADX dia masih di area ranging, jadi masih di area tren yang sempit. Nilai ADX-nya di 24, jadi masih lemah untuk kekuatan tren. Kemudian untuk ATR ada di nilai 20 poin. Jadi kalaupun kita mau pasang buy di sini, maka kita harus pakai untuk stop loss yang ketat, yaitu 20 poin kurang lebih. Kita bisa pakai maksimal di kali 20, jadi 40 poin untuk target stop loss ataupun take profit jika memang kita memaksa untuk masuk di sini. Jadi kurang lebih di area sini untuk stop lossnya. Nah, di bawah garis EMA 21, take profit juga maksimal di garis 100%. Jadi di harga tertinggi kemarin untuk take profit kalau kita mau entry di area tengah-tengah seperti ini. Namun untuk saya masih coba menunggu dulu sebentar lagi. Jadi apakah harga terkoreksi ditahan di 61,8 baru saya entry buy dengan syarat filter masih confirm untuk buy, atau kita menunggu nanti harga breakout resisten kemarin atau di 100% level Fibo-nya, baru kita ikuti dengan buy. Karena kalau harga sudah di sini berarti secara akumulasi semua filter menunjang untuk naik, untuk buy. Kita lanjut berikutnya yang untuk GBP USD. Di GBP USD kita lihat peluang tren masih melandai turun, jadi masih melanjutkan tren kemarin. Dan untuk hari ini harga dibuka di area konsolidasi, jadi di antara 61 dan 32%. Jadi ini area konsolidasi, belum bisa kita ikuti untuk trennya. Dari filter RSI juga ditahan di nilai 50, stokastik juga di nilai 51, jadi masih di area konsolidasi. Untuk MACD di area sell namun dengan momentum yang sangat kecil, jadi masih sama, ini areanya masih sama di tengah-tengah ini. Kemudian untuk ADX juga nilainya sangat lemah di 14. Kemudian untuk ATR volatilitas di 24. Jadi dia melihat nilai range volatilitasnya dari 14 candle ke belakang. Jadi ini masih terhitung. Jadi makanya dia kelihatan 24. Tapi untuk open pagi hari ini, kalau kita lihat di time frame M30, terlihat bahwa di pagi hari ini volatilitasnya masih sangat rendah, yaitu di 9 poin. Nah, kita untuk GU belum bisa untuk take action karena harga masih di area konsolidasi. Jadi kita bisa action sell mengikuti tren kemarin jika memang harga terkonfirmasi breakout di 61,8%. Kemudian RSI juga menurun, stokastik juga menurun dari 50, kemudian momentum, ada peningkatan momentum, dan ADX mulai menaik. Baru kita bisa entry ikuti tren kemarin, sell di area sini. Kalau untuk buy masih jauh karena ini garis EMA 55 masih ada di sini, jadi masih jauh untuk konfirmasi dia harus buy. Demikian untuk GU juga kita masih wait and see. Kita lanjut untuk Audi USD, kita lihat peluangnya. Audi USD secara teknikal peluangnya adalah dia masih buy. Sini kita lihat dari garis EMA-nya dia juga masih naik, lihat ke atas. Kita pasang dulu untuk Fibonacci-nya yang di hari ini. Nah, dia ada di area beli di atas 61,8%. Kemudian kita lihat filter di 54, sangat lemah, masih jauh ke 80-nya.
Untuk stokastik sudah di area overbeli. Untuk momentum juga mulai meningkat. Untuk momentumnya dari pembukaan tadi pagi meningkat. Untuk ADX masih sangat lemah, jadi nilainya di 18. Untuk volatilitas harga 8 poin. Jadi kita baru confirm untuk beli jika memang AUD/USD mampu breakout level resisten kemarin, dia mengulangi breakout lagi. Nah, di sini kita baru bisa entry untuk ikutin beli. Untuk saat ini karena filternya tidak menunjang, jadi ada RSI dan ADX tidak menunjang untuk naik, trennya lemah, ya kita tunggu dulu. Kita lanjut berikutnya untuk Euro GBP. Ya, Euro GBP secara teknikal masih melanjutkan teknikal sebelumnya, yaitu trend up. Kemudian pembukaan tadi pagi juga di area buy. Dan harga juga terus merangkak naik menuju ke breakoutnya di high kemarin, resisten. Kemudian untuk RSI juga mendekati 80, stokastik juga di area 55, jadi di area beli. Untuk MACD juga di area beli dengan momentum yang cukup lumayan. ADX nilainya terus meningkat menjadi 31, jadi trennya kuat. Untuk ATR di 5 poin, karena memang kita lihat candlenya sangat-sangat kecil ini. Jadi tren naik namun tidak ditunjang dari candlenya yang lemah. Jadi seakan-akan memang ini marketnya sangat berhati-hati untuk naiknya. Nah, baik, kita tunggu nanti jika memang ini mampu breakout di atas 100%, maka kita akan buy di situ. Buy menunggu di harga di atas 100% high kemarin, baru kita ikuti dengan buy. Untuk target stop loss sama, jika Anda buy nanti target stop loss terdekat adalah di garis EMA 21. Berikutnya yang terakhir adalah New Zealand USD. New Zealand USD tren adalah buy dari tren tadi pagi, crossing tadi malam EMA 8 dan 55, dan tadi pagi pun dibuka harga langsung mulai menaik dan tadi sempat breakout 100% garis resisten kemarin. Dan di sini saya sudah take action untuk buy. Saya sudah buy di harga atas 100%. Kemudian dari RSI juga menuju ke 80, stokastik menempel di 80. Untuk MACD dengan momentum yang terus meningkat di area buy, dan untuk ADX juga dinilai 25, jadi tren kuat namun dalam market yang sempit. Kemudian untuk ATR juga 15 poin nilainya, jadi rata-rata pergerakan adalah di 30 poin kalau kita ngambil rata-rata dari 2 kali ATR. 30 poin naik dan 30 poin turun. Jadi kalau ini 5 desimal berarti kita ngitungnya adalah 30 pip. Jadi kalau kita lihat perkiraan rata pergerakan adalah seperti ini dari harga saat ini. Nah, 300 pip berarti peluang naik sampai di sini. Secara volatilitas harga turunnya juga di 300 pip. Nah, kurang lebih di garis 61,8%. Volatilitas harganya seperti itu. Kalau kita melihat dari nilai ATR, cara sederhananya kita membaca seperti itu. Namun TP saya ambil di harga paling sering muncul berdasarkan psikologis resistennya adalah di sini. Jadi di bawah harga tertinggi resisten sebelumnya untuk TP. Karena memang dari ATR-nya kecil, ya saya ambil di bawah dari target maksimal volatilitas harganya. Demikian sahabat trader untuk mapping saya di pagi hari ini. Dari ke-6 pair tadi yang mempunyai peluang untuk masuk market, hanya New Zealand USD yang sudah saya ikuti karena yang sudah terkonfirmasi untuk bisa entry. Walaupun dari ADX-nya masih di area sempit, namun secara nilai dia sudah trennya kuat. Jadi dari semua yang saya pakai hanya ADX yang masih menandakan nilainya lemah. Jadi saya simpulkan untuk tetap masuk.
Demikian, jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa untuk tetap like video saya sebagai support Anda, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk mapping-mapping saya berikutnya. Salam trading mudah.